2013 hingga 2017, serta terakhir sebagai staf direksi di PT Transcoal Minergi ya, Pak Ahmad Santoso. Yep. Sangat banyak sekali, terutama terkait dengan tambang batu bara yang cukup bersejarah di Indonesia, yaitu tambang batu bara Ombilin ya, Ombilin 1. Baik, mungkin waktu saya persilakan kepada Pak Ahmad untuk melakukan pemaparan dari presentasinya. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Agung. Selamat siang menjelang sore Bapak-bapak Ibu semua. Kemudian para pengisi dari Zoom maupun dari YouTube. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sharing mengenai tambang bawah tanah. Jadi tambang itu prinsipnya ada dua, tambang open pit dan tambang bawah tanah. Nah, kemudian yang kita akan nanti fokus ke tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah itu sendiri bermacam-macam, ada untuk biji, ada untuk batu bara. Nah, kita masuk ke pembicaraan ke topik di tambang batu bara, tambang bawah tanah. Nah, kemudian di tambang bawah Nah, di dalam tahapan tambang itu sendiri secara makro, secara peraturan dari Permen 26 itu dibagi menjadi penyelidikan umum, kemudian eksplorasi, studi kelayakan. Nah, ini dalam satu komponen, dalam satu range di eksplorasi. Kemudian nanti masuk ke tahapan berikutnya, konstruksi, yang nantinya juga masuk ke dalam eksploitasi di penambangannya, pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Nah, ini adalah suatu tahapan kegiatan tambang bawah tanah, kegiatan tambang, mau tambang terbuka, mau tambang bawah tanah, itu sama tahapannya seperti ini. Nah, kita nanti akan membicarakan fokus untuk di penambangannya. Konstruksi barangkali nanti saya perlihatkan sekilas, tapi kita ke penambangan yang telah dilakukan di Indonesia. Kemudian ini tahapannya ya, jadi tahap konstruksi. Jadi konstruksi ini adalah tahapan kita menentukan bahwa dari kajian ekonomi, dari kajian ekonominya, dari FS-nya, bahwa endapan tersebut ekonomis untuk ditambang, dan implementasinya tentu ada tahapan konstruksi. Konstruksi adalah menyiapkan area nantinya yang akan dipakai untuk jalan masuk, pintu masuknya. Nah, itu biasanya di situ akan akan menyiapkan kantor, kemudian bengkel, kemudian stopel, dan segala sesuatunya yang menyangkut masalah operasional tambang bawah tanah. Kemudian setelah itu semua siap bahwa kita mesti harus menyiapkan pembuatan lubang bukaan. Sebelum penyiapan lubang bukaan ada kegiatan pembantu, kegiatan yaitu menyediakan ventilasi, karena pada saat kita membuat lubang bukaan itu diperlukan ventilasi. Pertama, tentunya pada saat pertama kita nggak bisa menyiapkan main fan-nya, karena ventilasi utama atau kipas angin utama, karena masih tahapan membuat sarana untuk main fan itu sendiri, yaitu lubang bukaan. Setelah nanti sebelum lubang bukaan itu terlink menjadi main fan, tentu kita menggunakan auxiliary auxiliary fan, jadi kipas angin pembantu. Nah, setelah lubang itu dibuat, menurut saya yang penting adalah juga sistem penyanggaan. Nah, sistem penyanggaan itu bagaimana? Karena itu adalah kunci utama untuk operasional tambang nantinya. Kalau kita salah memilih sistem penyanggaannya, tentunya akan mempengaruhi operasional daripada penambangan itu sendiri. Jadi kita tentukan dulu sistemnya nanti apa, kemudian diterapkan sistem penyanggaan itu diterapkan di main entry atau di lubang produksi, karena itu akan beda. Main entry itu akan dipakai dalam jangka waktu lama. Kemudian masuk ke penambangan. Penambangan itu sendiri juga itu nanti ada beberapa metode yang diterapkan. Kemudian siklus penambangan, ya kita harus tahu siklus penambangannya, karena masing-masing metode tentunya akan beda. Nah, setelah itu semuanya terlewati, baru nanti produksi itu bisa kita harapkan. Nah, kemudian untuk
ini sebagai pengetahuan awal aja. Jadi tahapan utama konstruksi adalah menentukan titik lubang bukaan dan penyiapan area emplasemen. Jadi kita tentukan dulu titiknya di mana, areanya itu berapa hektar yang dipakai untuk emplasemen itu sendiri. Kemudian desain dan pengerjaan sarana prasarana di emplasemen. Nah, itu kita bikin kantor, kita bikin bengkel dan segala macamnya. Kemudian pengadaan peralatan tambang dan komisioning. Jadi setelah itu semuanya kita juga sudah secara paralel menyiapkan peralatan tambang yang akan digunakan apa. Kemudian termasuk komisioning itu sendiri. Baru pembuatan lubang bukaan atau main entry. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita sudah menyiapkan emplasemen, area emplasemen itu sendiri, di mana jalan masuk di sini. Nah, kita bikinkan juga problem melintangnya kurang lebih dengan grade sekian derajat, karena nanti akan terpengaruh dari pemilihan sarana transportasinya maupun yang lain. Nah, ini adalah gambaran tadi setelah kita bikin secara 2 dimensi, kita coba untuk 3 dimensi bagaimana. Nah, supaya mempermudah kita untuk mempermudah dan memberikan semangat untuk melaksanakan suatu proyek tersebut supaya itu jalan. Nah, kita masuk ke lubang bukaan di development. Metode penggalian lubang bukaan dengan menggunakan ada 3 cara ya. Jadi 3 cara ini. Pertama, kalau kita bicara di di tambang batu bara, metode penggalian dengan pig, artinya dengan hanya menggunakan pneumatic drill ya, namanya tidak. Nah, itu terutama digunakan pada lapisan batu bara yang relatif rapuh, sehingga kita nggak memerlukan bahan peledak. Nah, salah satu contoh umpamanya di banyak sekarang tambang-tambang rakyat ya, itu nggak ada yang menggunakan bahan peledak, tapi dia bisa masuk lubang sampai 50 meter dan sebagainya. Artinya bisa menggunakan. Dan satu keuntungan dari metode ini adalah ya, bahwa stabilitas lubang bukaan itu tidak relatif lebih kuat ya, artinya daripada kita menggunakan getaran ya, baik itu bahan peledak maupun dengan mesin. Itu ada beberapa pasti akan berpengaruh terhadap timbulnya crack ya. Nah, kemudian metode penggalian dengan ledakan digunakan pada batuan keras ya. Nah, ini biasanya kita bikin lubang bukaan, kita bor dulu, kita ledakan ya dengan menggunakan bahan peledak. Dan itu persiapannya juga nanti rentetannya ke belakang juga ada izin pembangunan gudang bahan peledak dan sebagainya, dan itu sudah diatur dalam suatu peraturan. Kemudian metode penggalian dengan mesin dengan menggunakan rotator atau continuous manner ya. Nah, ini adalah salah satu gambaran aja bahwa setelah kita mau bikin lubang bukaan itu nanti kita bisa hitung berapa penampangnya, berapa luasnya, kemudian berapa kita dapat batu baranya. Ini hanya sebagai referensi aja bahwa nanti pada waktu kita bangun umpamanya ada 600 meter, perolehan batu bara berapa itu kita bisa hitung. Nah, ini adalah ini ya. Sama dan yang tadi lubang bukaan berupa curve, kalau ini berupa square. Ya. Oke. Kemudian, nah ini adalah gambaran visual ya. Saya hanya menampilkan sekilas. Ya. Ini adalah yang lubang bukaan yang dengan pneumatic hammer, jadi pneumatic drill. Nah ini yang manual yang saya katakan tadi, nggak perlu bahan peledak dan sebagainya. Jadi hanya menggunakan peralatan sederhana, kemudian kita turunkan batu bara, kemudian nanti masuk ke chain conveyor atau belt conveyor. Nah seperti ini. Nah ini gambarnya seperti ini. Ya. Jadi untuk menghemat waktu saya ini. Kemudian yang ini untuk menggunakan peledakan, simulasi menggunakan peledakan. The ore is usually mined out using the same drill and blast technique as in conventional drifting, where the drift becomes the room between the pillars. The process itself holds a number of sequential operations, where the number of activities varies depending on ground conditions and design criteria. The key to success in room and pillar mining is to establish the optimum sizes of the rooms and the pillars to recover the
Ya, itu yang pemboran dengan menggunakan pemboran peledakan. Kemudian kita mengalih Ahmad Santoso menggunakan pembuatan lubang bukaan menggunakan rod header. Ya, terus Pak, terus. Gimana? Terus Pak, terus. Ya, yang ini yang menggunakan rod header. Oke. Ya, menggunakan rod header mulai dari permukaan di luar. Jadi ini mulai dari di luar apa namanya. Nah ini sekarang sudah pembuatan lubang bukaan, tapi sudah di dalam lubang ya, sudah masuk. Kalau tadi itu masih di emplasement. Jadi dipotong kemudian masuk ke ini, langsung masuk ke truk. Okay. Nah, kemudian yang ini dengan continuous manner. Bukan pengecekan apakah dan gulungan kabel. Pada saat pekerjaan selesai pun, lakukanlah penguncian yang serupa. Nah, ini langsung operasional di continuous manner itu sendiri. Mulailah pekerjaan. Continuous manner itu biasanya dikombinasikan dengan shuttle cart yang kapasitas 10 ton per shuttle cart. Nanti dia dibuang ke bed conveyor, balik lagi. Continuous manner dikendalikan oleh orang yang berwenang. Ini kan drumnya. Jadi pola untuk pemotongannya. Batu bara terbagi menjadi 3 pasang yang sebelah kiri. Batu bara yang telah dipotong diangkut ke kereta ulang-alik melalui konveyor bagian dalam continuous miner. Nah, kereta ulang-alik itu maksudnya shuttle cart yang kapasitas 10 ton tadi. Baik, itu. Kemudian The ore is usually mined. Nah, ini satu gambaran ya. Ini gambaran bahwa apa namanya pembuatan emplasement kalau pembuatan tambang bawah tanah kalau dimulai dari posisi terakhir open pit. Jadi di final pitnya itu kita langsung masuk di dalam batu bara. Keuntungannya tentu pembuatan lubang bukaan itu di dalam batu bara. Tapi kalau kita di permukaan, kita harus menembus batu dulu sampai sampai menemui di lapisan batu bara itu sendiri. Oke, ini di daerah Kalimantan Selatan ya, di daerah Satui. Ini sebagai pilot project, waktu itu sebagai pilot project. Nah, ini adalah suatu gambaran juga bahwa emplasement underground itu dilakukan dari permukaan menuju ke lapisan batu bara. Jadi dia perlu waktu membuat lubang bukaan sampai ketemu lapisan batu bara, baru dia menyebar ke sesuai desain dari perencanaan. Ini di lokasi di Bengkulu. Nah, kemudian ini di daerah Rantau, Kalimantan Selatan, ya. Ini juga salah satu tambang bawah tanah yang bagus saya kira ya ini untuk saat ini. Ini juga demikian dibuat dari permukaan menuju ke, bahkan dia juga sudah menggunakan rod header ya. Waktu kami ke sana itu ada 3 buah rod header, 2 operasi di tambang bawah tanah dan 1 masih di permukaan. Nah, kemudian ini di daerah Kalimantan Timur ya. Ini di Kalimantan Timur, salah satu proyeknya di Indominco. Jadi dia juga di batas akhir dari open pit, cuman relatif lebih di atas ini sehingga dia bisa mengendalikan drainase ya. Jadi relatif di permukaan. Jadi kalau di Satui tadi dia betul-betul di bawah sehingga di situ itu ada harus menyiapkan kolam setting pond ya sebagai pengumpul, kemudian baru dipompakan keluar. Nah, kalau ini bisa dibuat open channel, kemudian dialirkan ke
ke daerah yang rendah, kemudian setelah nilai ambang batas terpenuhi bisa langsung ke sungai. Nah, satu juga di Sumatera Barat ada yang model seperti ini adalah dari IJ ya, tambang bawah tanahnya IJ itu juga relatif di atas, kemudian dia bisa mengalirkan air menuju sungai itu dengan gaya gravitasi di Telaga Barat. Nah, ini kemudian ini sawah luwung juga dari permukaan menuju lapisan batubara, sehingga dia harus menuju ke batubara dulu. Nah, kemudian fungsi penyangga ini juga demikian, fungsi penyangga prinsipnya menyangga batuan yang potensial untuk runtuh ya, dan menahan menghentikan deformasi batuan atap lubang bukaan. Saya lewatin. Ini penyangga prinsipnya ada dibagi dua, penyangga pasif, penyangga aktif ya. Yang kita bicarakan sekarang penyangga aktif karena relatif lebih bagus ya, lebih banyak keuntungannya. Ya. Ini, bentar. Penyangga aktif. Nah, itu dari rock bolting ya. Kenapa rock bolting nanti kita saya jelaskan. Nah, kemudian ada beberapa yang mengatakan bahwa hydraulic probe dan power support itu sebagai penyangga aktif. Kenapa? Dia akan memberikan perkuatan terhadap batuan yang ada di atas lubang bukaan. Nah, ini salah satu contoh bahwa penyanggaan aktif di daerah tambang underground di Kalimantan Selatan. Ya. Ini lokasinya seperti itu, sehingga kalau batuan yang diterapkan relatif ruangannya luas, kemudian mempermudah ventilasi, kemudian kabel-kabel dan yang lain-lainnya itu bisa dirapikan. Ini salah satu keuntungannya. Kemudian untuk ventilasi juga demikian. Nah, ini salah satu di daerah penyangga aktif batuan juga, ini di daerah Umbilin. Nah, ini di daerah area yang sudah tertambang. Artinya apa? Ada dampaknya terhadap lubang itu sendiri ya. Jadi sudah nggak sebagus yang tadi, tapi ada semacam pengaruhnya. Sehingga kita harus melakukan penyanggaan pasif, ini namanya gripping ya. Nah, ini juga di daerah Kaltim ya, di Kaltim itu tambang bawah tanah pada waktu saya ke sana relatif masih bagus, langsung di daerah di batubara lubangnya, atap lubangnya di batubara, dan sangat bagus sekali dalam artian rapi ya, karena ada sarana untuk merapikan itu. Ada gantungan boltnya itu juga bisa sebagai tempat gantungan peralatan-peralatan atau perlengkapan. Nah, kita masuk metodenya, sand filling, domain pilar, caving. Caving itu ada 3, konvensional, semi mekanis, dan polimekanis. Nah, ini saya berikan gambaran bahwa produksi Umbilin selama 1 abad, mulai dari tahun 1892 sampai tahun 2003 ya, sampai 2003. Ada fluktuasi. Pada saat sebelum kemerdekaan memang tinggi dia, tapi saya nggak punya data bahwa ini manshape-nya berapa, kemudian berapa front yang dilaksanakan, tapi dari angka produksi luar biasa, lebih dari 800 hanya dari tambang bawah tanah ya. Kemudian yang biru ini adalah dari tahun 79 dilakukan 76 ya, mulai 76 itu dilakukan penambangan tambang terbuka juga, sehingga produksi bisa naik seperti ini, tapi tambang bawah tanah masih di sekitaran ini, jadi masih di bawah ya. Ini. Nah, ini adalah sand filling, jadi sand filling jadi prinsipnya sand filling adalah seperti long wall caving, tapi di situ bedanya adalah di belakang di daerah gop area sini dikasih tabir layar ya dari bambu, kemudian dimasukkanlah lumpur supaya apa? Lumpurnya tertinggal, airnya bisa di-drainage supaya apa? Daerah gop area itu nanti bisa pada saat dia caving itu pengaruhnya nggak seberapa daripada sama sekali nggak ada lumpurnya ya. Itu paling bisa 70% bisa mengganti batu bara yang tertinggal yang terambil. Oke, kemudian ini adalah nah ini adalah pipanya ya. Yang ini pipa yang dimasukkan ke arah gop area sini, majunya ke arah sana. Semuanya menggunakan kayu pada waktu itu ya. Sand filling udah lama diterapkan di Umbilin, dia menggunakan kayu.
Nah, ini gambaran apa namanya round and pilar. Kalau kita bicara metode round pilar, dan ini juga pernah diterapkan di Umbilin di round and pilar. Cuman round and pilar menggunakan manual, semuanya menggunakan manual, paling banter dengan menggunakan pemboran dan peledakan, tidak menggunakan continuous miner atau peralatan yang lain. Nah, kemudian ini simulasi untuk round and pilar. There are different variations of the method depending on rock conditions and the dip and thickness of the ore body. When mining the ore, a grid system of open rooms, together with a system of pillars to support the overhead rock mass, is created. The mining sequence can be optimized to accommodate rock conditions and ventilation demands. The ore is usually mined out using the same drill and blast technique as in conventional drifting, where the drift becomes. Ini peledakannya, kemudian ventilasinya, kemudian mengisap hasil debu hasil peledakan, baru di loading, kemudian scaling itu menjatuhkan batuan-batuan yang kemungkinan untuk jatuh, sehingga dia aman terhadap karyawannya bekerja di bawahnya. Pak Mas Santoso, waktunya sudah 20 menit, Pak. Ya. Ini. Oke. The key to success in room and pillar mining is to... Oke. Kemudian berikutnya. Aduh. Maaf nih jaringannya sebentar. Nah, bentar saya stop share dulu, saya ulang lagi share-nya. Ya, mungkin bisa diulang, biasanya dia akan hilang kalau ada video. Iya. Maaf. Oh iya, jalan terus ya. Mungkin di host punya backupnya? Itu enggak ada, atau dilanjutin di ini aja, yang di host barangkali ada yang langsung di file PDF, Pak. Oke. Nanti saya coba lagi nanti. Pak Jepri mungkin langsung aja buka PDF, share. PDF juga bisa, ada tadi yang PowerPoint juga ada, atau PDF aja. Baik, Pak Mas Santoso. Belum, Bang. Belum masuk nih, Mas Jeffrey. Sudah, Bang. Bisa, Mas Jeffrey? Bisa dibesarin mungkin. Dibesarkan, Mas Jeffrey. Oke. Ke bawah, terus. Terus. Sampai ke metode penambangan tadi. Terus ke bawah lagi, terus jauh. Ke yang terakhir tadi, Pak. Jauh ke bawah. Jauh. Terus. Ke bawah, terus ke bawah. Nah, terus. Oke. Terus. Ada. Dari yang tadi, yang ke atas.
ke atas. Terus ke atas. Terus ke atas. Terus. Ya, ya ini oke ya. Oke, saya jelaskan ini. Ini metode caving method ya dengan menggunakan long wall semi mekanis. Semi mekanis pernah diterapkan di Umbilin dengan kombinasi antara penyanggaan slide bar, kemudian hydraulic probe dan disporcok. Nah, disporcok, tapi ini juga menemui kegagalan di Umbilin karena memang karakteristik dari batuan di Umbilin memang tidak memungkinkan untuk menggunakan semi mekanis, dan satu lagi bahwa semi mekanis digerakkan oleh rantai panjang ya untuk menarik sirnya naik ke atas ke turun itu menggunakan rantai bukan dengan menggunakan rorek. Oke, next. Berikutnya. Berikutnya, Mas. Next, Pak Jepri. Pak Jepri. Sudah bisa langsung bisa di Bapak, Pak. Oke. Sudah diserahkan ke Bapak. Oh iya kan? Iya, Pak. Nggak sudah, mau, ya? Pak. Oh iya. Iya. Bentar. Sudah, Pak. Oh gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini long wall pulling mekanis. Mekanisme dari long wall pulling mekanis. Jadi di sini nanti ada puluhan PRS, artinya sesuai dengan lebar panel yang kita desain. Pokoknya PRS punya kelebaran 1,5 meter. Kalau kita menggunakan 150 meter panjang lebar panel, berarti kita memerlukan 100 PRS untuk disetting di long wall tersebut. Kemudian di bawahnya nanti ada AFC, kemudian shearer, di sini ada stack loader ya, kemudian belt conveyor, di sini jalan material ya. Kemudian naik. Nah, kemudian ya. Ini peralatan rotator yang digunakan di underground rantau di Kalimantan Selatan. Ini saya katakan tadi bahwa ada 2 yang sudah dioperasikan di tambang bawah tanah dan 1 yang di luar. Nah, kebetulan kami kalau kunjungan ke lapangan itu tidak diperkenankan untuk mengambil foto di dalam ya. Memang harus menggunakan peralatan khusus supaya kenapa? Karena batu bara itu pasti ada metan, dan metan itulah yang membahayakan untuk artinya peraturan itu ketat banget bahwa tidak boleh ada korek api dan segala sesuatu yang menimbulkan percikan api itu dilarang. Oke, kemudian ini continuous miner, ini digunakan di Satui juga digunakan, kemudian di Indomenco di Kalimantan Timur juga digunakan itu untuk pembuatan lubang bukaan. Ya. Ini yang disatui pada waktu setelah proyek itu dihentikan, kemudian kita keluarkan, dibersihkan peralatannya. Nah, ini yang di Indomenco itu di Kaltim itu juga digunakan continuous miner dengan shuttle card, kombinasi itu. Nah, ini peralatan yang diumbilin, AM50, kita punya AM50 itu kita beli dari artinya Bukit Asam, kita membeli. Kemudian dia dengan menggunakan DOSCO itu G2G antara pemerintah Indonesia dengan Inggris waktu itu satu paket dengan long wall pulling mekanis. Kemudian satu lagi yang namanya ada S220 itu kombinasi dengan SATSCAR itu digunakan di Umbilin 3. Kita juga pernah mengoperasikan. Nah, ini adalah pengoperasian long wall di Umbilin di Sawaluwung ya. Jadi bagus, produktivitas juga lumayan tinggi. Cuman masalahnya memang ada kendala dari struktur dari atap terus kemudian geomekanika batuan atap itu sendiri kurang mendukung ya, atau kita yang masih belum familiar menggunakan itu, karena ini pertama kali diterapkan di Umbilin. Tentunya kita ada tahapan untuk pembelajaran dan sebagainya.
Nah, kemudian, ini adalah satu kebanggaan kita ya, kebanggaan kita bahwa di Indonesia sudah ada yang menggunakan fully mekanis juga, di mana di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, di daerah rantau itu sudah menerapkan longboard fully mekanis. Jadi, cuman itu tadi, memang kita masih beberapa kendala secara non teknis yang harus diselesaikan. Terus, ini di daerah Bengkulu, juga menerapkan nantinya saat ini sudah menggunakan fully mekanis dengan modifikasi. Modifikasinya di mana? Di PRS-nya. PRS-nya relatif kecil, relatif gampang ditanganin, ya. Kemudian sirnya juga relatif kecil, ya. Karena di daerah Bengkulu area tersebut banyak gangguan gangguan struktur geologinya, termasuk salah satunya intrusi. Pada waktu tahun kemarin kami mengunjungi ke sana, itu ada satu panel, itu ada 50 meter, pada panjang panel itu intrusi, sehingga batu semua. Akhirnya apa? Di stop, kemudian dipotong yang 50 meter, bikin lubang lagi, di depannya dipasang di sana, baru melanjutkan lagi. Ya. Mas Santoso, mohon maaf, mungkin kita cuma punya 2-3 menit lagi. Baik. Nah, saya terusin. Ini peralatannya, peralatan dari longboard di Bengkulu. Kemudian, ini klasifikasi massa batuan untuk memperkirakan penyanggaan. Nah, kita juga bekerja sama dengan instansi dengan instansi di luar. Jadi dari ITB. Jadi untuk menghitung berapa sih sebetulnya karakteristik daripada Sawarosho 5 itu sendiri. Jadi kita menggunakan Benesky, ada 6 parameter ya, yang nanti akan kita masukkan ke sini. Kemudian nanti akan ada angka-angkanya sehingga kita tahu RMR itu RMR itu ada menemukan angka 30. Kalau 30 dengan yang kurva tadi itu masuk dari daerah lapisan yang lemah ya, lapisan lemah. Sehingga kalau lapisan lemah itu span daripada daerah tidak tersangga itu berapa meter, kemudian waktu yang diizinkan nggak disangga itu berapa. Kita bisa menentukan dari situ. Ya. Kemudian ini tilar penyangga saya lewatin ya. Nah, kemudian juga gitu kita menentukan lebar pilar. Lebar pilar pengalaman kami di Cawalungu di Umbilin itu kita bisa menentukan lebar pilar sehingga dengan parameter yang termasuk tadi yang diambilkan dari data logboard kita akan bisa menentukan dengan ini lebar pilar 22 meter kemudian ketebalan dari overburdennya ya itu 170 nanti akan ketemu dengan formula ini. Nanti terakhirnya akan ketemu keputusan bahwa lebar yang 22 tadi safety faktornya 1,8 berarti kekuatan limbara aman ya. Dari yang lebar pilar yang tadi nah ini 22 meter kemudian tinggi hanya 70. Nah kemudian nanti kecepatan bentar. Oh ya. Terus kemudian tadi sudah saya simulasi bahwa dengan kalau kita masukkan saya perubah yang ketebalan interburdennya tadi, overburdennya itu 300 dengan komposisi yang sama, semua parameter sama 300, langsung di situ akan menandakan tidak aman karena di bawah 1,5 safety faktornya di bawah 1,5. Kemudian ini tetap overburdennya 170, tapi lebar pilarnya saya kurangin jadi 15. Hasilnya akan juga demikian bahwa pilar nggak aman. Nah ini salah satu guide untuk menentukan kita lebar pilar di tambang bawah tanah itu berapa sehingga pada saat kita melaksanakan sesuatu kita masih pastikan bahwa itu safe, itu aman gitu. Jadi memang tidak sama persis tapi itu bisa sebagai untuk pendekatan. Saya kira gitu Pak Agung sudah melebihin ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan silakan saya jawab di pertanyaan. Sangat menarik sekali ya, terutama terkait terakhir adalah bagaimana kita mengetahui pilar ya Pak, 22 meter diombilin. Terima kasih sekali Pak Mas Santoso, mungkin bisa sedikit meregakan posisi ya, sudah presentasi dengan cukup cepat, materi yang sangat menarik dan banyak. Oke, selanjutnya kami minta untuk Pak Beni untuk bisa memaparkan presentasinya. Namun sebelumnya saya akan sampaikan sekilas biodata dari Pak Beni.
beliau ini saat ini adalah sebagai Kepala Teknik Tambang PT Gerbang Daya Mandiri. Ada beberapa perusahaan dari tahun 96 sebagai engineer geodetik di PT Delta Romindo Internasional. Kemudian pada akhir 2007 sebagai dari 98 hingga 2007 sebagai engineering and production supervisor di PT Anugerah Bara Kaltim. Dan saat ini sebagai Kepala Teknik Tambang PT Gerbang Daya Mandiri ya, dari tahun 2007. Riwayat pendidikan jurusan Teknik Geodesi Universitas Gajah Mada ya. Beberapa diklat yang dan kompetensi saat ini adalah pengawas operasional sehingga pertama Madya dan Utama dan auditor internal SMKP. Saat ini beliau berkantor di PT Gerbang Daya Mandiri, Jalan Cipto Mangunkusumo 99, Samarinda. Baik Pak Beni, sama seperti Pak Ahmad Santoso, waktu yang ada 30 menit untuk melakukan pemaparan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Beni. Terima kasih Pak Agung. Mohon apakah suara kami bisa cukup jelas Pak? Bagus Pak, sangat baik. Jelas. Terima kasih. Ya. Oke. Kepala Balai Diklat Tanah atau yang mewakili beserta staf yang saya hormati, Bapak moderator, Pak Agung yang saya hormati, Pak Ahmad Santoso, narasumber yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu sekalian peserta webinar Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat semua untuk kita saat ini. Menjadi kehormatan bagi kami ini Pak, diundang oleh Balai Diklat Tambang Bawah Tanah untuk menjadi salah satu narasumber. Pada kesempatan hari ini, mohon izin, kami ingin share screen dari materi kami. Lanjut Pak, silakan. Mohon, apakah sudah terlihat Pak? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Kami memberikan judul pada materi kami adalah menatap masa depan Pak, dari permukaan menuju bawah permukaan. Tadi Pak Ahmad Santoso sudah begitu komprehensif memaparkan dari awal sampai akhir, jadi saya tidak akan memberikan hal yang sama, tapi sebetulnya apa yang kami lakukan atau PT Gerbang Daya Mandiri lakukan saat ini termaktub dalam paparan Pak Ahmad Santoso tadi. Jadi bagi PT Gerbang Daya Mandiri, bawah permukaan adalah masa depan. Itu yang kami maksudkan dalam pemaparan siang hari ini. Dan ini adalah perjalanan sejarah dari PT Gerbang Daya Mandiri. Jadi pada awalnya PT Gerbang Daya Mandiri tahun 2000 didirikan itu PMDN Pak. Kemudian selama hampir 6 tahun itu melakukan eksplorasi sehingga mendapatkan izin eksploitasinya itu di tahun 2006. Hingga izin eksploitasinya hingga tahun 2026 Pak. Kemudian pada awal kita beroperasi Pak, kita itu hanya beraktivitas Pak, hanya tambang permukaan ini Pak. Jadi awal aktivitas kami operasi produksi itu di tahun 2009 kami bekerja di lokasi atau yang namanya Blok Utara dengan tambang terbuka dan kapasitas kami itu hanya 400.000 ton per tahun. Single pit, tidak bisa multi pit karena kendala saat itu kita tidak memiliki cukup area untuk disposal sehingga kami harus memilih single pit sebagai satu-satunya cara untuk bisa beroperasi Pak. Kemudian di tahun 2012, PT Gerbang Daya Mandiri ini menjadi PMA, Pak. Nah, di tahun 2012 inilah kita melakukan eksplorasi lanjutan, yaitu di area-area yang diidentifikasi ada potensi batu bara. Saat itu kita belum memikirkan tentang tambang bawah tanah, Pak, tapi kita ingin mencari sumber daya, Pak. Meskipun pada saat itu sudah ada proposal untuk tambang bawah tanah. Kemudian di 2013
tambang terbuka kami yang di blok utara itu selesai, Pak. Selesai, man out semuanya. Kami vakum, tidak ada aktivitas, Pak. Tapi penyelidikan, eksplorasi, kemudian ada penyusunan revisi dan sebagainya di tahun itu kita sudah mulai masuk kepada pemikiran tambang bawah tanah, Pak. Jadi tadi kalau di paparannya Pak Ahmad Santoso itu ada ada di geotek dan sebagainya sehingga muncul RMR dan sebagainya, kami melakukan di awal ketika menyusun feasibility study dan sebagainya, sehingga kami bisa punya pijakan di tahun 2014 untuk memulai tambang bawah tanah. Mei 2014 adalah awal konstruksi tambang bawah tanah. Tadi sudah dipaparkan itu emplacement dan sebagainya kita bangun, kemudian kita development di main tunnel, Pak. Saat itu baru satu, Pak. Main tunnel kita ada 2 yang kita sebut dengan lorong utara dan selatan, Pak. Jadi di situ ada penggalian mulai dari single tunnel, kemudian koneksi menjadi jaringan yang terkait dengan ventilasi dan sebagainya kita lakukan. Hingga detik ini atau saat ini di 2020, kami saat ini konstruksi dan persiapan long wall sudah kita mulai lagi atau pada fase penyiapan long wall, Pak. Yaitu mendatangkan peralatan, kemudian melakukan instalasi, kemudian melanjutkan development dan sebagainya untuk persiapan long wall berikutnya. Nah, lokasi kerja kami itu di Kecamatan Tenggarong Seberang, Pak. Ini kalau ada Pak Riki ini, Pak Riki Nugraha ini dulu di FBS ini, Pak. Kemudian lokasi kami itu di sebelah utara itu ada Kitadin dan di sebelah barat ada FBS. 2 perusahaan ini yang telah melakukan tambang bawah tanah, Pak, dan saat ini sudah tutup. Kitadin sekarang sudah tutup, melanjutkan ke open pit, kemudian FBS sudah tidak ada aktivitas. Nah, GDM ini ingin melanjutkan, Pak, tambang bawah tanah di sekitaran Tenggarong Seberang ini, Pak. Lokasinya tidak jauh dari Samarinda, kurang lebih kalau jarak lurus 15 kilo, Pak, tapi kalau jarak mengikuti jalan itu sekitar 45 menit atau sekitar 25 km dari Samarinda. Cukup dekat karena nama dan secara tidak sengaja, Pak, namanya itu PT Gerbang Daya Mandiri. Jadi benar-benar pintu gerbang kalau masuk komplek pertambangan di Tenggarong Seberang nih, Pak. Pertama kali akan ketemu PT GDM, kemudian Kitadin, terus ke utara ada JMB dan sebagainya, Pak. Jadi benar-benar pintu gerbang kalau masuk ke Tenggarong Seberang ini, Pak. Nah, ini kondisi lokasi kerja kami, geologi regionalnya, kondisi batuannya dan sebagainya, masuk di area formasi Balikpapan. Kemudian yang di sebelah barat ini, Pak, ini adalah area yang kita eksplorasi, Pak. Lokasi tambang terbuka kita, Pak, ada di utara, itu kurang lebih sekitar 81 hektar, dan di selatan ini, Pak, itu kurang lebih 44 hektar. Dari luas konsesi 1.758 hektar, Pak, itu tidak lebih dari 50% itu yang bisa kita ambil batu baranya. Selebihnya ini nggak bisa, Pak, karena ada fasilitas sosial, fasilitas ekonomi, pemukiman, dan sebagainya. Bahkan kantor kecamatan, kantor Polsek Tenggarong Seberang itu masuk konsesinya PT Gerbang Daya Mandiri, Pak. Sehingga kita terbatas sekali gitu dalam beraktivitas. Dan ini adalah kondisi kerja yang terkait dengan struktur geologi dan perlapisan batuan daerah penyelidikan. Jadi di sebelah barat konsesi PT Gerbang Daya Mandiri kita identifikasi ada sumbu sinklinnya, Pak. Sumbu sinklinnya. Kita akan beraktivitas tambang bawah tanah kita itu di sayap sinklin sebelah timur dengan dip rata-rata untuk tambang permukaan kita itu ada di sebelah timur itu dip rata-ratanya itu sekitar
18 sampai 20 derajat, semakin ke barat semakin landai. Dan yang masuk ke kita untuk tambang bawah tanah, dipnya itu mulai dari sekitar 12 derajat hingga sekitar 7 atau 5 derajat di sebelah barat. Arahnya kita, tambang bawah tanah kita, entrance-nya di timur, dan aktivitas akan banyak ke arah barat dari konsesi atau di bawah, di sebelah barat konsesi PT Gerbang Daya Mandiri ini. Sekilas saja Pak, saya mengutip tentang sejarahnya tambang terbuka di Gerbang Daya Mandiri. Jadi lokasi bloknya kita hanya 2, blok utara dan selatan, kapasitas 400.000 ton per tahun hingga saat ini. Blok utara itu yang cadangan yang terbukti atau sudah tertambang itu sebetulnya Pak. Itu sekitar 1,4 juta ton. Dan operasi kita tahun 2009 sampai 2013. Dan itu udah selesai, udah main out Pak. Nah blok selatan ini baru mulai tahun 2017 hingga sekarang. Cadangan terukur yang dikeluarkan oleh bagian geologi kita 1,9 metrik ton Pak. Dan itu kita tetap berproduksi dengan metode yang kurang lebih sama, single pit, dan kita model backfill dari pit 1 ke pit berikutnya sehingga mempermudah kita untuk pasca tambangnya. Saya memasuki era baru dengan menuju bawah permukaan, Pak. Bawah permukaan kita mulai dari tahun 2014, starting point kita Mei 2014, konstruksi awal tambang bawah tanah. Yang kita lakukan saat itu adalah maintenance development, Pak. Maintenance development, kemudian metode kita maintenance development menggunakan peralatan road header, tipe-tipe yang mungkin kecil, Pak, S100, EBZ100, kalau S100 itu yang dari Jepang, EBZ100 dari Cina, dan sebagainya. Kemudian yang kita perlu lakukan ini adalah pelatihan. Tantangan baru buat kita, dan tantangan itu ternyata paling besar adalah dengan manpower, Pak. Perlu diketahui bahwa mencari pekerja tambang bawah tanah batu bara yang berpengalaman itu sekarang sudah cukup langka di sekitar kami, karena para pekerja tambang bawah tanah rata-rata sudah di atas usia 40, Pak. Sehingga kita hanya bisa rekrut yang baru, masih segar, itu perlu pelatihan. Nah, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Sawah Lunto. Saya kurang hafal beberapa periode, kalau nggak salah 3 kali periode, Pak, ada pelatihan bagi masyarakat sekitar di Sawah Lunto gratis. Dan itu menjadi salah satu sumber tenaga kerja kami untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Pak. Kemudian pelatihan-pelatihan lain juga berkat kerjasama antar pemerintah melalui BPSDM Geominerba, kita mendapatkan bantuan pelatih dari Jepang, dari kalau orang kursus bahasa Inggris dari native speaker-nya, Pak, jadi kita dari native trainer-nya, Pak, ini dari Jepang, dari MMR. Kemudian yang kita lakukan saat itu adalah pengembangan penelitian, Pak. Kita pahami sekali tambang bawah tanah ini realnya itu bisa jauh berbeda dengan di awal kita start penyelidikan di awal, Pak. Sehingga perlu banyak improvement untuk menyikapi. Apalagi tambang bawah tanah itu berprinsip buat kami itu adanya maju, Pak, nggak mundur gitu loh. Pilihannya maju atau berhenti, bukan mundur gitu loh, Pak. Sehingga perlu ada improvement yang didasarkan pada penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Kemudian 2020 ini adalah masa-masa persiapan produksi, Pak, buat kami. Yang pertama itu otomatis kita harus pengadaan long wall equipment. Pada kesempatan ini kami sampaikan di Gerbang Daya Mandiri ini menggabungkan beberapa teknologi, Pak. Asal teknologinya beda-beda, Pak. Mungkin di Pak Ahmad Santoso tadi sudah disampaikan di Ombilin begitu banyak menerapkan metode
cara-cara dari mulai penambangan, pemilihan alat dan sebagainya, sehingga karena source-nya Om Bilin itu dulunya adalah tambang bawah tanah. Itu saya masih ingat kalau waktu dulu saya masih SD, kalau tambang batu bara paling terkenal itu Sawalunto sama Om Bilin, Pak. Dan itu berawal sebelum zaman kemerdekaan, ternyata sudah tambang bawah tanah dulu, Pak, baru tambang permukaan. Nah, di GDM tambang permukaan dulu, baru tambang bawah tanah. Ini bukan membalik sejarah, Pak, tapi kita belajar dari sejarah. Nah, di GDM ini menggabungkan dari 3 negara teknologinya, Pak. Ada yang dari Jepang, Cina, dan yang kami yang saat ini untuk lowong equipment itu dari Polandia. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sarana transportasi, Pak. Sarana transportasi dalam skala produksi memegang peranan sangat penting, Pak. Apalagi kalau kita memilih fully mechanized system. Betul-betul kita harus memperhatikan pengembangan transportasi ini. Satu, sistem transportasi terhenti, itu artinya ke belakang akan terhenti, ke depan tidak ada hasil. Sehingga kita perlu menyikapi, perlu mengembangkan sarana transportasi ini dalam sisi teknis, dari sisi safety, maupun dari sisi pengembangan sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan fasilitas perbengkelan. Otomatis dengan memasuki skala produksi, perbengkelan menjadi faktor penting untuk dikembangkan, karena tambang bawah tanah menganut prinsip dalam kerusakan di dalam itu bukan di dalam perbaikan, tetapi kita harus perbaikan keluar. Artinya penyiapan backup peralatan di luar itu harus betul-betul diperhatikan dengan manajemen yang baik dalam sehingga perlu perbengkelan, fasilitas maupun kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni, Pak. Nah, ini kami ingin memberikan suatu gambaran, merubah man-out area menjadi titik awal menuju bawah permukaan. Baik, Pak, ini adalah pit aktif kami di Blok Utara ketika masih beroperasi, Pak. Jadi ini ada 3 pit, dari yang sebelah barat, ini yang sekarang sudah terisi air, ini adalah pit awal yang kemudian menjadi sedimen pond. Kemudian 2 pit aktif di sampingnya, ini adalah pit H dan pit J. Ini adalah ketika masih aktif ini, Pak. Ini pit J ini sudah diselesaikan dulu, hingga akhirnya kita jadikan kolam untuk pemompaan dari pit sampingnya. Dari pit aktif ini kita akan starting point menuju bawah, karena penambangan kami dimulai di sisi high wall dari pit H, Pak. Nah, inilah fasilitas permukaan kami. Jadi kami reclaim dulu, kemudian kita di sekitarnya kita bikin reklamasi, baru kita bangun perkantoran, gudang, kemudian ada perbengkelan, kemudian baru kita ada fasilitas terowongan. Ini ada 2 terowongan ini, Pak, yang kita bangun ini, Pak. Jadi starting point kita dari sini, Pak, dari titik di high wall-nya. Nah, ini cerita dari geologi kita, Pak. Ceritanya isinya angka, Pak. Angka inilah yang menjadi harapan, Pak. Ya, kita lihat di bentuk cadangan yang dirilis 2020, Pak. Kita melihatnya itu bukan 28 jutanya, Pak. Supaya tidak terlalu tinggi ekspektasi kita. Tapi mudah-mudahan itu tercapai. Karena sumber daya yang ada itu cukup besar, Pak. Sehingga kita berpedoman pada 16 juta ton ini yang akan kita ekstrak gitu. Terus bagaimana kita mengekstrak angka-angka dari tim geologis ini itu menjadi kenyataan banyak yang bisa kita buktikan dengan nilai ekonomi. Di sinilah kami mengembangkan konsep pengembangan tambang bawah tanah di PT Gerbang Daya Mandiri. Yang pertama, Pak, adalah merencanakan produksi batu bara 1 juta ton per tahun. Ini perlu menjadi sugesti kami agar bersemangat nih, Pak. Angka ini kalau tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Santoso, Om Bilin pernah mencapai angka kurang lebih, mohon maaf kalau keliru, Pak, mohon koreksinya, 800.000 ton per tahun. Sangat luar biasa, Pak. Dan kita
menulis Pak untuk kita sugestikan 1 juta ton per tahun. Bagaimana dengan metode fully mechanized mining atau fully mechanized system Pak? Apa itu? Kita heading memakai road header, tunnel heading mesin. Kemudian coal extraction, kita full mechanized longwall Pak, menggunakan drum shearer sebagai alat pemotong, shield support atau power roof support sebagai penopang, amphis conveyor sebagai transportasi. Yang ketiga, alat utama ini terkoneksi secara hidrolis dalam pergerakannya Pak. Dan otomatis Pak, transportasinya nggak mungkin kita dengan cara yang kurang cepat atau lambat Pak. Otomatis kita harus mengembangkan conveyor system Pak. Kemudian yang kedua yang menjadi perhatian, sebetulnya ini yang utama dulu ini Pak, tapi bukan berarti nomor duakan keselamatan Pak, tapi menaruhnya itu nggak bisa berdampingan masalahnya. Safety adalah utama Pak. Teknologi pencegahan bahaya dan disiplin kuat serta pelatihan intensif adalah metode atau caranya yang harus diutamakan gitu. Teknologi yang dikembangkan mulai dari teknologi pemilihan teknologi yang memenuhi persyaratan keselamatan pertambangan, baik itu di mesin, sistem kelistrikan, sistem transportasi, ventilasi, kemudian juga mekanik, prosedur pekerjaan atau apa berbasis kepada safety. Bahkan sejak karyawan datang di gerbang kita sebelum berangkat menuju lokasi kerja, kita sudah menerapkan safety yang ketat. Apalagi di musim pandemi ini Pak, kita menjadi lebih ketat lagi. Gitu. Ketika menemukan karyawan yang tidak fit, itu kita sudah harus melakukan suatu tindakan untuk mencegah karyawan tersebut mengalami kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan baik karyawan maupun bagi perusahaan. Nah, full mechanized mining system yang pertama tadi disebutkan heading atau pengembangan terowongan ini Pak. Nah inilah yang kita gunakan. Yang pertama road header tipe S100. Ini kalau yang pernah ke pelatihan di Jepang ini nggak aneh nih Pak, pernah ketemu ini Pak, S100 ini Pak. Ya seperti yang di gambar samping yang warna kuning ini kurang lebih seperti itu. Kemudian ini tipe EBZ 100 nih Pak, yang dari Cina. Kalau yang dari Jepang ini sistemnya ini pengumpannya ini bukan rotari, ini pakai lengan. Kemudian side dam loader sebagai alat untuk general pemuatan di belakang dari road header. Kemudian transportasi kita ada dua, yaitu chain conveyor yang dekat atau yang berada di working phase, kemudian disambung dengan belt conveyor di belakangnya Pak untuk transportasi. Dan ini adalah untuk kebentukan heading atau pembuatan main roadway atau terowongan utama. Ya, terowongan utama kalau di tambang terbuka ini adalah seperti coal hauling road lah atau jalan tambangnya. Dan ini adalah dibuat sepanjang umur tambang tersebut. Nah ini kurang lebih aktivitas yang kita lakukan, pemotongan menggunakan road header, kemudian penyanggaan dan sebagainya. Kemudian di sini ada aktivitas pemotongan batuan yang kita lakukan oleh kru kita, dan juga ada pemandu dari tim-tim MMR atau trainer-trainer kita. Dan ini adalah tipe S100 yang kita gunakan untuk pengembangan development Pak. Jadi ini adalah untuk keperluan heading. Progress heading Pak, ini saya merekod sampai tahun 2019 Pak. Ini di tahun 2014 Pak, kita sampai akhir tahun cuma 124 meter ini Pak.
Kemudian ini naik terus dengan seiringnya pertambahan karyawan maupun jam kerja terus naik, dan ada pelatihan-pelatihan yang kita dapatkan itu mendapatkan suatu gambar, dapat merepresentasikan kemajuan yang diperoleh Pak. Baru di tahun 2018-nya ada penurunan karena kita juga harus pengembangan transportasi, perawatan mesin, kemudian penambahan daya dan sebagainya. Ini kita lakukan di 2018, kemudian di 2009 kita naikkan lagi produksi atau kemampuan dari penggalian kemajuan. Nah, ini profilnya Pak Lorong Utama. Nah, kebetulan ini penyanggaan kita ini pakai besi, steel arches. Ada 2 tipe Pak. Kalau yang ini yang di dekat permukaan ini bagian atasnya atau mahkotanya itu relatif datar. Tetapi begitu di dalam suatu kedalaman ini menjadi curve dan spasinya ini sudah tertentu menurut studi kita gitu loh Pak. Jadi paling besar ada 1,2 dan yang paling rapat itu 30 cm tergantung kepada kondisi batuannya Pak. Kemudian di beberapa tempat yang masih terpengaruh oleh permukaan Pak, itu ada intrusi air sehingga perlu ada konkrit Pak, konkrit di atapnya, tapi juga ada kita kombinasi dengan bautnya Pak, baut batuan. Sebetulnya ini sebagai penguat saja Pak, penguat terhadap sistem penyanggaan kita, dan baut batuan ini masih kita terapkan di persimpangan-persimpangan Pak. Itu juga berdasarkan suatu kajian geoteknik maupun geomekanika yang fungsinya untuk menaikkan faktor keselamatan atau faktor safety factor. Tadi Pak Ahmad Santoso sudah mengupas cukup jelas sehingga tidak perlu kita sampaikan di sini, tapi dasarnya ke arah sana gitu loh Pak. Jadi apabila di kedalaman tertentu dengan kerapatan atau interval steel arch tertentu, kemudian kita masukkan dalam simulasi kita atau hitungan kita akan keluar FK berapa. Apabila kita rapatkan dan kita naikkan kualitasnya, akan menjadi kualitas dari material besinya itu menjadi berapa, faktor keselamatannya itu kita lakukan perhitungan itu Pak. Jadi kalau tadi bentuk dari penyanggaan itu ada yang datar maupun ada yang curve Pak. Di kita material besi ini pun ada 2 macam yang sekarang kita gunakan. Yang intinya penambahan terhadap strength-nya itu, tetapi memiliki sifat yang tidak mudah putus Pak. Jadi ketika ada tekanan batuan, dia memberikan indikasi Pak, sehingga secara visual bisa kita lihat itu ada lengkungan atau apa sehingga kita bisa melakukan suatu tindakan. Intinya di sana. Pak Benny mengingatkan Pak, 5 menit lagi Pak. Baik Pak, saya akan cepatkan Pak. Dan ini untuk long ball mining tadi udah disinggung juga di sini. Ini konsepnya Pak, gambaran konsep, ada shearer mesin, ada shield support, ada amphis conveyor, kemudian di sini ada drive unitnya, kemudian ada state loader, kemudian conveyornya yang bersifat EBC atau extensible belt conveyor yang bersifat fleksibel untuk dipanjangkan maupun dipendekkan Pak. Dan ini adalah phase dari batu bara. Nah ini juga profilnya, profil dari yang akan kita kembangkan, lebar nanti full scale production nanti kurang lebih 130 meter dengan panjang varies dari 300 sampai 1,4 km. Nah ini drum shearer, amphis conveyor, ya ini double chain yang sebagainya, kemudian ada power support. Nah ini ada dalam satu sistem hidrolik yang bisa bergerak secara serempak, dan ini minimal pengoperasian atau orang yang mengoperasikan sangat minimal antara 3 sampai 4 orang untuk mengoperasikan sistem pemotongan batu bara ini. Dan ini adalah tipikal
dari long wall equipment atau PRS yang sekarang DDM adakan, Pak. Jadi ini lebarnya sekitar 1,5 meter, tingginya bisa sampai 3,4 sampai 3,6 meter, Pak. Nah, ini untuk keselamatan yang pertama adalah tentu soal keselamatan banyak hal, tapi kami akan bicara untuk beberapa hal. Salah satunya adalah ventilasi. Kita sudah memiliki main fan yang sirkular sehingga itu dari lorong utama selatan sampai ke utara itu menjadi satu kesatuan sistem ventilasi. Kemudian untuk beberapa tempat yang masih ada development kita menggunakan local fan, di mana ventilasi ini untuk menyalurkan udara bersih bagi pekerja, mendinginkan suhu dalam terowongan karena ada permesinan dan sebagainya, hingga perlu didinginkan, kemudian mencairkan gas-gas berbahaya, dan mengeluarkan gas-gas berbahaya dan debu batubara. Nah, ini fasilitas yang kita sekarang kembangkan ini, Pak. Ini fasilitas awal, Pak, masih pakai 50 horsepower untuk transportasi material, memasukkan material maupun mengeluarkan material, tapi ini belum ada transportasi untuk manusia karena masih pendek saat itu, Pak. Jadi di sini adalah lorong selatan dan ini adalah lorong utara, Pak. Dan di depan lorong utara akan didesain untuk ada konveyor maupun untuk stockpile. Nah, ini adalah jaringannya, Pak, yang kita kembangkan. Kalau diteliti, dilihat di sini mulai ada peralatan safety, ada pemompaan, siklus pemompaan, dan sebagainya. Dan ini yang saya sebutkan tadi, tekanan dalam terowongan bisa dari atas, samping maupun bawah. Nah, untuk yang bawah ini tidak tertahan, sehingga floor itu akan naik. Satu-satunya adalah dengan cara perawatan lorong kita potong untuk tetap kita pertahankan dimensinya. Nah, ini adalah untuk memonitor gerakan batuan atap, salah satu yang kita kembangkan atau kita gunakan. Kita menggunakan dua sistem untuk monitoring ini, Pak, selain mengukur konvergensi dari terowongan, yaitu menggunakan extensometer, di mana nanti akan diukur dari elemen-elemennya, angkur-angkurnya ini, jarak pergerakan antar angkur, Pak. Tapi ini tidak bisa dilihat langsung, ini harus masuk, diukur, kemudian di-download, baru kita di-download di komputer, baru dibaca hasilnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang sistem mekanis, telltale, Pak. Kita bisa lihat dari pergerakan dua angkur ini, dua indikator ini, Pak. Kalau masih hijau, itu berarti tidak ada pergerakan atau kecil. Tapi kalau udah kuning, kita bisa lihat, ini kita harus ada tindakan. Kalau udah merah, berarti ini udah betul level bahaya pergerakannya, Pak. Ini bisa kita lihat langsung secara visual di dalam terowongan. Sehingga dari hasil indikasi-indikasi yang kita baca, itu kita akan menetapkan tindakan apa yang kita lakukan untuk perkuatan terhadap penyanggaan mulai dari rock bolting, perapatan rock bolting, sampai kepada konkret atau backfilling di terowongan, Pak. Nah, di keseluruhan sistem dan aktivitas permesinan, kita mengembangkan sistem monitoring terpusat, di mana kita bisa membaca semua mesin yang aktif maupun non-aktif dari mulai fasilitas genset yang di luar sampai pompa yang di dalam, Pak. Sampai fan yang di dalam, termasuk indikator atau sensor-sensor gas yang sudah kita pasang dalam terowongan. Sensor gas yang kita pasang dalam terowongan ini terkonek ke sistem kelistrikan yang akan mematikan interlock ketika over atau angkanya melebihi ambang batas yang kita setkan. Nah, tantangan yang kami hadapi waktu melakukan penambangan bawah tanah adalah yang pertama, keselamatan pertambangan adalah prioritas utama. Ini bukan tantangan yang sifatnya kendala, tetapi tantangan yang harus kami perbaiki dan menjadi PR terus-menerus buat kami. Yang kedua, terbatasnya pekerja tambang bawah tanah atau batubara bawah tanah yang berpengalaman, sehingga kami harus mengembangkan pelatihan, pendidikan, dan seterusnya yang berbasis kepada pengalaman pekerja-pekerja tambang batubara bawah tanah kami yang usianya sudah di atas 40 tahun, Pak. Sehingga ini kita menyusun untuk pelatihan bersama terhadap pekerja-pekerja tambang batubara yang masih muda-muda, Pak. Kemudian peralatan tambang batubara bawah tanah yang ada di kami itu sebagian besar impor.
ya kan. Ada yang di Indonesia tetapi tidak explosion proof, itu yang menjadi permasalahan kami gitu. Sementara kita membutuhkan, sehingga waktu pemenuhan terhadap peralatan ini menjadi agak lambat, Pak. Ini adalah tantangan tersendiri bagi kami dalam perencanaan agar bisa merencanakan jauh hari lebih baik dan bisa pengadaan lebih dini. Kemudian terbatasnya sarana distribusi sumber daya listrik. Seperti diketahui bahwa sumber daya utama bagi tambang bawah tanah adalah maksud kami motor penggerak utama bagi sumber peralatan permesinan adalah menggunakan listrik. Sehingga ketersediaan listrik adalah hal yang wajib. Nah, kami ada 2 sumber listrik, yang utama dari PLN, yang kedua backupnya menggunakan genset, Pak. Nah, ketika kita menaikkan daya, Pak, listrik di PLN, Pak, pembangkit mampu, Pak. Di Kaltim itu sangat besar, pembangkitnya udah sangat mampu. Tetapi kendalanya adalah di sarana distribusi mulai dari gardu induk sampai jaringannya. Nah, ini yang terbatas, Pak. Ketika kita harus naikkan daya menjadi 2 megawatt, Pak, di Tenggarong seberang tidak bisa karena listriknya yang ada sudah full. Sehingga kita harus mengadakan atau menarik dari gardu induk yang lain dengan jaringan tersendiri, Pak. Ini menjadi tantangan kami. Kemudian investasi awal yang besar untuk pengembangan tambang batu bara di awal cerita kisah kami itu butuh investasi yang sangat besar. Apa itu yang perlu pertimbangan, perlu kajian ekonomi yang cukup detail. Dan yang keenam adalah sosialisasi tambang batu bara bawah tanah, terutama bagi warga sekitar, agar menjadi hal yang sebagai aktivitas baru, Pak, sehingga menjadi hal menarik bagi masyarakat sekitar, terutama untuk pemenuhan tenaga kerja tambang batu bara bawah tanah, Pak. Dan ini adalah state terakhir atau kondisi terakhir kami dengan pengembangan yang tadi saya sebutkan, Pak. Itu sudah ada stockpile, Pak. Ini ketika kita gali maju, Pak, bikin jalan, dapat batu bara, kita kolek, Pak. Kita kolek, kita produksi, kemudian kita jual. Belum pada tahap fase full scale production. Kemudian transportasi kita naikkan, Pak, untuk hosting dan sebagainya, warehouse, workshop kita kembangkan. Mungkin demikian, Pak, yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf agak panjang, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus dulu mungkin Bapak Ibu kepada kedua orang narasumber kita. Berikan kesempatan sebentar Pak Beni setelah menyampaikan paparannya, lumayan maraton ya. Dan Pak jeda karena kalau lagi online memang harus seperti ini gitu. Agak perlu effort ya. Jadi Bapak Ibu peserta webinar sekalian, di kolom chat kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mungkin saya akan bacakan dulu untuk panelis pertama ya. Saya akan pilihkan beberapa. Kita punya waktu sekitar 20-30 menit nanti untuk berdiskusi mungkin seperti itu ya. Tentang materi kita siang ini. Oke, ini mungkin yang pertama ini dari Pak Agung Nugroho. Pak Ahmad Santoso, kemudian untuk Pak Beni juga, tapi mungkin ke Pak Ahmad Santoso saja ini. Bagaimana metode dan analisis pemetaan tambang bawah tanah dan bagaimana aturan tata batas, Pak? IUP, tambang bawah tanah, apakah sesuai IUP atau arah dan panjang penambangan boleh melewati batas IUP? Silakan mungkin Pak Ahmad Santoso bisa berkomentar. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi pertanyaan dari Mas Agung Nugroho ya tadi ya? Pak Agung Nugroho ya? Ya, oke. Jadi bagaimana metode dan analisa pemetaan tambang bawah tanah dan bagaimana aturan tata batas ya? Artinya begini, kalau kita merencanakan tambang bawah tanah tentu harus di dalam IUP itu sendiri satu ya. Kemudian pada saat kita merencanakan tambang bawah tanah itu sendiri, kita juga harus
tidak semuanya itu bisa ditambang, tapi kita juga mesti ada yang namanya barrier pilar, chain pilar. Nah, ini kemudian itu harus ditinggalkan. Kenapa kok ditinggalkan? Itu juga sebagai pengaman pada saat kita menambang di daerah atau di panel atau di blok sebelahnya. Nah, itu tadi yang saya secara sepintas tadi saya ada perhitungannya bagaimana mengenai lebar pilar minimum. Kalau itu nggak dipenuhi, umpamanya lebar minimum itu 20, kemudian dibikin 15 supaya dapat batu bara yang banyak, malah nggak dapat batu bara karena lubang sebelahnya itu akan nggak bisa menahan beban sehingga malah nggak bisa ditambang. Nah, itu kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Jadi intinya satu, tidak boleh melewati batas IUP, itu pasti itu, karena barangkali sebelahnya udah IUP orang lain kan begitu. Nah, memang nggak nampak sih tapi tentu kalau nampak jadi permasalahan, tapi yang jelas rule-nya adalah tidak boleh melewati batas IUP. Makanya pada salah satu contoh di Arutmin itu sebelahnya sudah bara marta, IUP-nya bara marta, nggak boleh ini. Nah, seperti itu. Saya itu Pak. Ya. Jadi jelas ya, nggak boleh ya. Walaupun dia di bawah tanah dan nggak kelihatan, tetap saja nggak boleh. Tidak boleh melewatin batas IU. Oke, berikutnya ini mau dari Pak Alwizen. Izin bertanya Pak, ini mungkin untuk Pak Ahmad Santoso juga dan Pak Beni ya. Apakah lubang bawah tanah harus selalu dibuat penyanggaan? Kalau tidak, karena memiliki keyakinan batuannya kompak, maka data apa yang harus dipenuhi? Mengingat faktor lain juga bisa mempengaruhi kondisi batuan seperti kondisi hidrogeologi. Nah, yang penting juga Pak. Mas, bagaimana tadi hidrogeologi? Sebenarnya dari disampaikan tadi Pak Beni juga. Silakan mungkin Pak Mas Santoso dulu. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi begini, tadi sudah disampaikan juga untuk melihat nilai RMR. RMR itu adalah nanti ujung-ujungnya kita harus tahu stand up time daripada lubang bukaan tidak tersangga. Jadi lubang bukaan itu tidak tersangga, berapa panjang, span-nya berapa, kemudian berapa waktu. Ini adalah pendekatan. Pendekatan artinya yang diperbolehkan. Jadi lebih dari situ tentu akan runtuh. Jadi termasuk masalah masalah air tadi kan, di dalam mencari angka MRR itu kan ada 6 parameter, salah satunya masalah air. Nah, itu sudah masuk parameternya. Nah, datanya dari mana? Dari lubang bor. Pada waktu kita melakukan FS itu ada pemboran, dan disitulah kita cari data-datanya di situ. Baik, oke. Mungkin Pak Beni bisa komentar Pak ini. Baik Pak, ya secara prinsip saya sama dengan Pak Ahmad Santoso, tapi perlu saya akan sampaikan yang kami lakukan sebelum memulai tambang bawah tanah atau ketika masih pada eksplorasi lanjutan. Kami semua lubang bor dan eksplorasi lanjutan ini kita lakukan uji geoteknik, pengujian geoteknik, geohidro dan sebagainya, sampai untuk mendapatkan parameter-parameter yang memang diperlukan untuk menentukan model dari penyanggaan, kemudian model dari maksudnya model penyanggaan itu menyangkut juga interval penyanggaan, kemudian modelnya atau bentuk proof-nya, kemudian juga kami melakukan studi simulasi untuk mendapatkan safety factor dari masing-masing parameter yang diperoleh, termasuk kepada uji kekuatan dari material penyangga itu sendiri. Kita perlu uji dengan kuat tekan, kuat tarik dan sebagainya, kemudian kita kombinasikan dengan data-data geoteknik tersebut, kemudian kita peroleh angka faktor-faktor keamanan yang aktualnya yang bisa kita peroleh. Dari situ kita baru punya keyakinan untuk memulai atau tidak tambang bawah tanah ini. Dan ketika kita memulai, kita lakukan kembali pengujian geoteknik itu untuk mengupdate, selalu mengupdate.
Karena model pelapisan yang kita temui aktual dengan yang kita peroleh dari lubang bor itu bisa jauh berbeda. Karena kalau lubang bor kan interval jarak lubang dan sebagainya, Pak. Tapi kalau kita udah mulai gali, kita ketemu yang faktualnya. Nah, kita kembangkan lagi penelitian-penelitian itu untuk istilahnya untuk mengupdate. Nah, kalau Windows atau Microsoft Windows, operating system Windows itu kan kadang ada update pembaruan gitu ke operating system. Nah, ini sama, Pak. Kita update, Pak, data-data itu. Apakah interval ini memadai, penyanggaan ini memadai dan sebagainya, Pak. Apakah jenis metalurginya sesuai, kuat tekan dari material penyangga itu sesuai atau apa itu kita bahkan modelnya dan sebagainya. Kemudian kalau di penyanggaan itu kan ada beberapa mungkin paket tipe penyambungan dan sebagainya, MSAFE-nya sama seperti apa dan sebagainya itu kita akan evaluasi. Mungkin tambahan saya itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak. Sangat komprehensif ya. Tadi Pak Ahmad Santoso jelaskan terkait RMR-nya. Ini Pak Beni menjelaskan dari sisi praktisnya ya Pak. Dari sisi rencana dan updating juga perlu. Nah, oke, itu tadi untuk Pak Wizen ya. Saya pikir sudah terjawab. Nah, berikutnya ini dari Pak Winarno nih. Beliau dari PT Mers Mining, Pak, Industri MMI yang ada di Kalimantan Selatan ya. Ini terkait dengan dipping, Pak. Untuk jumlah ini mungkin sekedar informasi ya. Menurut beliau semakin dipping rendah harusnya semakin banyak PRS ya. Jadi hubungan antara di kemiringan lapisan dengan PRS ya. Dan informasinya produksi MMI saat ini sudah lebih dari 1 juta. Mungkin setelah berapa tahun ini ya 1 juta. Oke, silakan mungkin ada komentar dari Pak Mas Santoso. Ya begini, betul itu. Jadi artinya dipping daripada lapisan batu baranya itu mempengaruhi daripada jumlah PRS yang akan dipasang. Makanya tadi saya sebutkan bahwa lebar panel itu berapa? Lebar panel bukan berarti lebar panel secara pandangan dari atas, tapi betul-betul realnya. Kalau realnya umpamanya 150 dengan jarak lebar PRS-nya itu 1,5 per PRS-nya, ya. Artinya kita harus menyiapkan sejumlah 100 sepenuhnya panel itu kita pasang PRS. Nah, seperti itu. Jadi kemudian jangan lupa bahwa dipping itu sangat mempengaruhi daripada operasional batubaranya polimekanisnya itu sendiri. Kenapa seperti itu? Pada saat perjalanan ya dari setting pertama dengan dipping pokoknya 14 atau 12 derajat ya. Dia pada saat perjalanan itu nanti ada creeping. Ada creeping artinya PRS dari atas itu akan ngorot. Ukurannya memang tidak langsung nampak banget. Paling ukuran nanti kumulatif. Kumulatif tahu loh PRS nomor 1 kok sudah sampai sini. Nah, seperti itu. Itu ada dalam pengoperasiannya itu teknik-teknik untuk mengembalikan lagi posisi PRS menjadi sesuai dengan yang direncanakan lebar panel. Nah, demikian Pak Agung. Baik Pak Mas Santoso ya. Terima kasih ini Pak Winarno. Nah, mungkin Pak Beni ada komentar untuk ini Pak? Terkait dipping ini. Saya kira enggak Pak, sama itu. Salam aja untuk Pak Ahmad Winarno ini. Ini kepala teknik tambangnya Mers Mining Indonesia ini Pak. Apa itu geologisnya ini. Ya mungkin beberapa kesempatan lagi kita akan undang nih Pak Winarno. Ya harus itu Pak Winarno ini. Iya, yang saya katakan tadi tambangnya itu untuk saat ini yang terbagus untuk Ambilin sudah tutup kan. Tambangnya beliau ini yang luar biasa. Nah, makanya kapan kita diundang nih? Iya, Pak. Baik, ini mungkin pertanyaan untuk Pak Beni ya. Pak Beni ini dari Pak Ahmad Saifullah nih dari BPSDM Geominerba. Apakah di GDM akan ada rencana untuk menerapkan metode rumen pilar? Makasih ini Pak Ahmad Saifullah ini. Ini banyak diskusi geomekanika nih. Kita belum ada rencana untuk rumen pilar, Pak. Masih pada rencana awal kita di long wall Pak saat ini, Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Beni. Masih skenarionya optimis ya. Baik Pak Beni, terima kasih Pak Beni. Oke, selanjutnya dari mungkin ini Pak Somadi ya dari ITBU Jakarta nih. Apakah kendala apa yang dihadapi pada saat
metode penambangan sand filling, Pak, konvensional, terutama long semi mekanisme. Apakah memerlukan over budget nih? Terkait dengan tadi Pak Mas Santoso sempat menjelaskan terkait metode sand filling ya, yang pernah diterapkan di Ombilin. Apakah ada over budget, Pak? Begini, sand filling kami memang nggak mengalami dalam artian melihat ya, karena memang itu sudah metode yang dilakukan sebelum kemerdekaan ya. Kemudian keuntungan dari sand filling itu sendiri adalah pada saat batu bara itu ditambang, long wall caving itu ditambang, jadi volume batu bara yang ditambang itu sebagian besar itu diganti oleh pasir yang dengan metode sand filling. Akibatnya apa? Pada saat terjadi cavingan itu tidak mempunyai pengaruhnya tidak sebanyak seperti kalau betul-betul full caving method. Nah, itu sand filling ya. Panelnya sama, kemudian lebarnya mungkin lebih pendek, tapi prinsipnya sama dengan yang metode yang lain, yang caving yang lain ya. Nah, kemudian masalah semi mekanis jelas bahwa dia memerlukan budget yang relatif banyak karena apa? Dia dengan menggunakan peralatan mekanis. Mekanisnya bagaimana? Shearer itu khusus memang. Jadi pemotongnya pakai shearer, kemudian penyanggaannya itu yang masih belum menggunakan PRS. Nah, inilah yang memang sangat kesulitan sekali untuk diterapkan di Indonesia karena karakteristik daripada lapisan atap batu bara itu memang relatif lemah. Tadi di RMR di tempat kami itu hanya 30 ya. Jadi termasuk batuan yang lemah gitu. Nah, itu. Jadi kesulitannya itu. Jadi belum sempat motong ini sudah turun relatif ambruk. Jadi kejar-kejaran. Nah, seperti itu, Pak. Baik, Pak Mas Santoso. Jelas ya untuk Pak Somadi, mungkin kalau sand filling itu mungkin dulu di Sawarasa 5 ya Pak ya, di Ombilin 1 tidak ada ya. Oke, selanjutnya juga ini kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah ini mungkin untuk Pak Beni ya, Pak Beni dan Pak Ahmad Santoso juga, ini mungkin ada pandangan. Bagaimana memastikan kondisi tambang bawah tanah di daerah Kalimantan aman dengan kondisi batuan yang relatif lunak? Pak Beni dulu, silakan Pak Beni. Terima kasih Pak. Ya, secara umum batuan di Kalimantan berlapis dan bersifat weak atau lunak. Pertanyaannya bagaimana ya kita harus confident Pak dengan data yang kita peroleh satu. Kemudian dengan penyanggaan yang kita pilih itu kita sementara ini di kami masih bisa dikatakan aman, Pak. Untuk ke depan, otomatis kita tidak bisa mengambil satu sikap yang berdasar kepada posisi sekarang, Pak. Semakin dalam, tentu kondisinya akan berbeda. Makanya tadi di depan saya sampaikan, dalam setiap level kedalaman yang kita capai, Pak, sekarang kami mulai dari kedalaman katakan 0 meter atau di permukaan sampai sekarang yang sudah mendekati 200 meter di bawah permukaan, Pak. Itu kondisinya tidak akan sama ketika kita develop lagi semakin dalam. Untuk itu kita mengembangkan studi-studi yang intinya untuk memastikan pilihan kita ke bawah nanti atau lebih dalam nanti itu menjadi aman, yaitu dengan pengembangan penelitian terhadap yang sifatnya ke arah geomekanika atau geotekniknya itu sendiri. Itu metode kami yang sekarang kita lakukan, Pak, untuk menjamin atau untuk memastikan bahwa pilihan kita atau metode peralatan maupun yang sifatnya untuk mendukung itu adalah sesuai dengan kondisinya. Itu yang kami lakukan, Pak. Mungkin jawaban kami begitu. Ya. Baik, mungkin sudah terjawab ya ini dari Pak Didik Eka Saputra tadi. Oke, ini ada pertanyaan yang sangat menarik, Pak. Dari Pak Buanergis Bata dan mungkin agak mirip dengan Pak Buanergis Bata ini dari PT BBM, Pak. Terkait dengan biaya per ton cool, Pak. Ini agak sedikit ini ya, apakah cadangan yang 20 juta itu dan payback periodnya ini kira-kira di tahun keberapa ini, Pak? Mungkin kalau bisa disampaikan sedikit, ya silakan Pak Beni. Oke Pak, payback period ya Pak ya. Sebenarnya ini ekonomi sekali Pak. Ini ada agak sedikit ngulik apa itu
kondisi saku ini, Pak. Jadi payback period kita perkirakan 8 sampai 12 tahun, Pak. Dengan kondisi batu bara sekarang, Pak, itu akan berbeda, Pak. Ini udah jauh dari prediksi kita gitu, yang tahun ini gitu loh, Pak. Kalau masih ya sekitar 2 tahun yang lalu, ya payback period kita mungkin sekitar 8 sampai 12 tahun gitu loh, Pak. Nah, itu dengan kondisi cadangan kita yang posisi sekarang, Pak. Artinya kalau toh kita, makanya saya tadi ngasih judulnya menatap masa depan, Pak. Kita tetap harus optimis, Pak. Kalau enggak, ya itu pilihannya itu tadi, Pak. Kalau ekonomi kan pilihannya itu, Pak. Kita harus tetap maju, Pak. Iya. Baik, ini menarik sekali ya, sangat informatif. Mungkin gitu ya, kalau ke Pak Bu Enis dan Pak Aris Munandar juga ini terkait dengan masalah cadangan juga ini masih terkait ya. Oke, saya pikir mungkin ini yang dari Pak Wahyu nih juga nih sangat menarik ya. Ini Pak Wahyu Jaya Rarana dari Universitas Sriwijaya ini, Mas Wahyu ya. Saya sebelumnya pernah mendengar ada suatu metode mining auger system dan sepertinya lebih efisien apabila untuk meneruskan penambangan yang tidak dijangkau oleh surface mining. Oleh karena itu, apakah sebelumnya perusahaan Pak Beni sudah mereview sistem ini sebelumnya dengan tambang bawah tanah? Kalau iya, mengapa perusahaan memilih TBT dibanding auger mining method? Nah, ini juga sangat menarik ya, Pak. Banyak webinar-webinar juga terkait auger mining. Mungkin silakan Pak Beni ada komentar, Pak. Baik, Pak. Ya, memang auger mining system sekarang baru jadi trending ini, Pak. Terutama di Kalimantan, beberapa perusahaan, termasuk ya yang tetangga kami ini yang di utara, yang juga mengembangkan auger mining atau sebetulnya kalau sudut pandang kami memaksimalkan tambang permukaannya, Pak. Ya, kalau kita hitung, Pak, kalau kita hitung atau kita masukkan dalam perhitungan untuk tambang permukaan, Pak, mungkin gitu ya perkiraan kita akan naik lah sekitar sampai maksimal yang pernah kami hitung itu 30%, Pak. 30% dari ini ya, Pak ya, yang kita cadangan kita gitu. Itu pun ada beberapa catatan, ada syarat gitu loh, Pak. Nah, kondisi teknisnya, Pak, batu bara yang di permukaan, Pak, di high wall-nya, itu kan biasanya auger dilakukan di high wall. Itu tebalnya itu maksimal 2 meter, Pak. Maksimal. Dan tidak semua SIM kita itu seperti itu, Pak. Jadi paling tebal yang kita hadapi 2 meter. Dan yang paling banyak itu adalah sekitar 1,2 sampai 1,5 meter itu, Pak. Dengan kondisi teknis seperti itu, Pak, kita coba pernah diskusi itu kedalaman maksimal auger yang bisa dikembangkan di lokasi kita itu sekitar 80 sampai 100 meter, Pak. Jadi ya itu tadi, Pak, dengan dasar seperti itu dengan cadangan eksplorasi yang masih cukup besar dan di bawah itu, Pak, di underground kita itu ketebalan batu bara kita itu mencapai 6 sampai 8 meter, Pak. Karena ada di sayap mendekati sumbu sinkline. Nah, dari kondisi seperti itu dan juga kemungkinan perolehan dari auger kita yang ya relatif kecil, kita memutuskan untuk memilih tambang bawah tanah menuju mendekati sumbu sinklinnya. Di sana kita akan memulai. Sehingga kalau kita perhatikan panjang yang diperoleh itu tidak 100% batu bara, Pak, penggalian itu. Jadi batu baranya itu cukup masih beberapa meter lagi baru kita peroleh. Sementara kalau auger, kesulitan di kita adalah deep-nya yang di permukaan kita itu masih cukup tajam, Pak. Itu kendala kita itu, Pak. Jadi perolehannya tidak signifikan secara ekonomi, Pak. Baik, Pak Beni, jelas ya. Karena hanya 30% recovery dan ya berbeda mungkin ya di satu lokasi dengan lokasi lain ya untuk penerapan metode-metode auger atau tambang bawah tanah. Itu tadi yang di GDM sangat informatif sekali, Pak. Mungkin Pak Ahmad Santosa ada tambahan terkait dengan auger ini? Oke, makasih. Auger itu jangan lupa bahwa kita
deep daripada batu bara itu bisa jadi tidak flat ya. Kalau umpamanya 5 derajat terus. Nah, sementara peralatan auger sendiri itu udah fix. Jadi dia nggak bisa terjadi ketekuk dan sebagainya. Jadi lurus dia. Nah, pada saat dia menentukan arahnya itu sudah benar dari awal, tapi di dalamnya batu bara itu terjadi semacam bosot atau semacam perubahan sudut, itu akan terhenti. Bisa jadi terhentinya di meteran 10, 15, 20. Jadi nggak bisa pokoknya sampai targetnya pokoknya 80 meter tadi. Nah, seperti itu salah satu kelemahan daripada auger. Yang kedua itu adalah cadangan tadi seperti dijelaskan Pak Beni tadi bahwa cadangannya masih banyak di underground. Makanya dia berpikir lebih bagus langsung menuju ke underground sehingga dia lebih leluasa sampai ke batas UP-nya. Namun saya demikian Pak. Baik, makasih. Terima kasih banyak Pak Mas Santoso, Pak Beni juga. Mungkin ini karena waktu kita dan kebetulan Pak Dr. Asep Rohman STMT sudah bergabung, Bapak Kepala Balai. Kita sapa dulu, Pak Asep. Ya, Pak Agung. Lanjut. Ya, baik. Oke, mungkin saya pikir mungkin sudah terjawab ya hampir sebagian besar dari pertanyaan tadi. Tapi gini, mungkin ada satu lagi nih dari yang menarik yang menurut saya penting juga disampaikan ini dari Pak Alexander Ginting nih. Sekedar saran nih, mungkin pesan ini ya, kayaknya pesan ini Pak pada Pak Beni nih. Dengan adanya webinar ini semoga teman-teman partisipan bisa diberi kesempatan untuk bergabung dengan PT GDM nih. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bergabung, boleh share Pak bagaimana caranya. Terima kasih dan salam sehat. Ya, silakan Pak. Ada komentar. Terima kasih apresiasinya Pak untuk itu. Ya, kita masih perlu tenaga baru, tenaga darah baru untuk ke depan Pak. Masih cukup panjang Pak. Otomatis kita sangat apresiasi sekali. Ya kesempatan pertama dengan Balai Diklat ini juga sangat apresiasi sekali. Paling tidak sekarang itu ada pemain Pak, pemain yang lain. Ya tadi dari Pak Winarno dari Merge Mining ini udah cukup besar, dan kami juga ingin juga menyusul Pak, bukan untuk bersaing, tidak Pak. Kita mudah-mudahan menjadi cara pandang baru dalam penambangan batubara masa depan Pak, karena cadangan terbesar batubara ada di bawah tanah, dan semoga itu menjadi istilahnya, kalau mengambil istilah dari kepala dinas SDM di Kaltim itu, tambang bawah tanah itu rumah baru bagi para penambang masa depan. Itu mungkin dari kami, dan sangat apresiasi apabila ada supportnya nih Pak. Ya mudah-mudahan ke depan setelah full scale production Pak, ada penelitian, silakan Pak. Kalau mungkin saat ini mungkin kita masih ya namanya baru berkembang, baru konstruksi dan sebagainya, itu belum, ya kalau istilah gadis itu belum menarik gitu loh Pak. Nanti kalau udah produksi itu istilahnya sudah seperti ya dia cantik, remaja dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Terima kasih atas apresiasinya. Baik, terima kasih Pak Beni ya. Mungkin ada pesan terakhir dari Pak Ahmad Santoso untuk sesi webinar ini. Silakan Pak Ahmad Santoso. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi kami dari generasi yang sudah mendekatin usia, ada penggantinya dari belakang, dari bawah, bahwa tambang bawah tanah masih ada potensi untuk dikembangkan. Ya. Salah satu contoh tadi saya katakan bahwa di Bengkulu, kemudian di daerah Rantau, punya MES tadi itu luar biasa. Saya salut. Artinya bagaimana nanti menjadi pionir ya untuk ke depan. Mau nggak mau tambang terbuka itu pasti akan habis karena esep dengan tinggi. Tapi juga variabel tidak hanya itu, dengan harga batu bara juga mempengaruhi ya. Tapi prinsipnya tambang bawah tanah bisa diterapkan di khususnya polimekanis yang produksinya bisa menyamain sebesar dari tambang terbuka. Itu bisa diterapkan di di Indonesia. Ini harapan kami. Makanya yang generasi penerus, ayo semangat majukan tambang bawah tanah khususnya di polimekanisnya. Gitu. Baik, semangat Pak Ahmad Santoso ya, berarti. Baik,
itu mungkin yang bisa kita bahas mengingat ketersediaan waktu dan juga adanya aktivitas yang lain dari narasumber kita dan rekan-rekan panitia yang lain, serta Bapak Ibu peserta webinar juga. Saya pikir mungkin hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan yang sangat baik ya, yang sangat bermanfaat ini untuk insan-insan pertama di Indonesia. Bagaimana tadi ada paparan dari Pak Ahmad Santoso terkait metode-metode yang dulu pernah diterapkan di Ombilin dan beberapa tempat yang di mana beliau sempat bekerja, dan juga tadi dari ini anak yang masih beranjak dewasa ya menurut Pak Beni ya, PTGDM ini. Tapi kalau melihat dari kondisinya saat ini luar biasa, dengan cadangan yang cukup, kemudian dengan kesiapan dari awal yang sudah dipersiapkan dengan baik, itu insya Allah akan sukses ke depan, dan mudah-mudahan bisa menjadi penambah wawasan untuk kita di bidang pertambangan di Indonesia ini ke depan, bisa menjadi corong juga bagaimana penambangan bawah tanah itu bisa diterapkan dengan baik, dengan memperhatikan keselamatan, memperhatikan lingkungan juga, sehingga cadangan batu bara yang ada di Indonesia ini bisa termanfaatkan sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Dasar 45 kita. Saya pikir mungkin itu yang dari sesi pemaparan dan tanya jawab kali ini. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas juga mungkin, ataupun ada kesalahan yang tidak disengaja seperti itu, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak sempat terjawab karena keterbatasan waktu tadi. Mungkin saya pribadi mohon maaf. Sebelum saya serahkan kepada MC, mungkin kepada Mbak Rere, saya minta kita bersama aplaus dulu untuk kedua narasumber kita siang ini. Baik, demikian saja. Saya kembalikan acaranya kepada Mbak Rere. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung yang telah memandu acara kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita Bapak Ahmad Santoso dan Bapak Benediktus Cahya atas sharingnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kami mengundang kepada para panelis untuk mengaktifkan video dan kita foto bersama. Izinkan saya memandu ya Pak. Pada hitungan ketiga kita mengambil gambar. Kayaknya gimana? Bebas? Gayanya atau gini? Jempolnya diarahkan Semangat, ke kamera, Pak. Oh, boleh. Oh, jempol. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh, Pak? Boleh. Gayanya bebas ya, Pak? Sekali lagi? Ya, Pak. Salam tambang boleh, Pak? Oke. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Sebelum menutup acara, kami informasikan kembali bahwa untuk mendapatkan materi dan e-sertifikat, Bapak dan Ibu wajib untuk mengisi link absensi dan form evaluasi webinar yang telah kami bagikan di chat Zoom dan live chat streaming YouTube channel Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi dan form evaluasi webinar. Peserta yang mendapatkan link e-sertifikat hanya peserta yang mengisi link absensi dan form evaluasi webinar. Materi dan e-sertifikat dapat diunduh di website Balai Diklat Tambang Bawah Tanah dan jadwalnya akan kami umumkan melalui media sosial Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, untuk itu Bapak dan Ibu mohon untuk follow media sosial kami dengan cara: pertama, follow Instagram Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Kedua, like Facebook page Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Dan ketiga,
subscribe, dan like YouTube channel Balai Diklat Tambang Bawah Tanah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasi dalam mengikuti kegiatan webinar kami. Terima kasih juga kepada para pejabat, narasumber, moderator, panelis, dan seluruh panitia penyelenggara webinar. Pepatah Minang mengatakan, adat biasa kita pakai, limbago nan samo dituang, nan elok samo dipakai, nan burak samo dibuang. Saya atas nama Balai Diklat Tambang Bawah Tanah mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore dan sampai jumpa di webinar kita selanjutnya.